Kembali di Sapa Indonesia Malam bersama saya Cindy Sistiarani, Saudara. Polisi membantah jika penyebab meninggalnya korban tragedi Kanjuruhan karena disebabkan tembakan gas air mata. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menyebut kepolisian sudah menganalisis gas air mata yang digunakan saat kejadian di Stadion Kanjuruhan. Polri menyebut berdasar keterangan para ahli penyebab kematian 131 korban tragedi Kanjuruhan bukan dipicu gas air mata, melainkan kekurangan oksigen akibat berdesak-desakan saat keluar stadion. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menyebut ada 4 pintu stadion yang menjadi titik paling banyak jatuh korban, yakni di pintu 13, 11, 14, dan pintu 3 Stadion Kanjuruhan. Polri menyebut dari penjelasan ahli, efek gas air mata hanya memicu iritasi mata, kulit, dan pernafasan, bukan kematian. Gas air mata atau GS ini ya dalam skala tinggi pun tidak mematikan. Yang digunakan oleh Brimob ini adalah 3 jenis ini. Yang pertama ini adalah berupa smoke, ini hanya ledakan dan berisi asap putih. Ya, kemudian yang kedua ini yang sifatnya sedang. Ya, jadi kalau untuk klaster yang dalam jumlah kecil menggunakan gas air mata yang sifat yang tingkatnya sedang. Dan yang merah ini adalah untuk mengurai massa dalam jumlah yang cukup besar. Apabila gas air mata ini dampaknya kan hanya terjadi iritasi pada mata, iritasi pada kulit, dan iritasi pada pernapasan. Dokter spesialis mata menyebutkan bahwa ketika kena gas air mata, pada mata khususnya memang terjadi iritasi. Sama halnya seperti kita kena air sabun. Ya, terjadi perih tapi pada beberapa waktu gitu bisa langsung sembuh dan tidak mengakibatkan kerusakan yang fatal. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menyebut kepolisian sudah menganalisa gas air mata yang digunakan saat kejadian di Stadion Kanjuruhan. Bagaimana penjelasan lebih lengkap terkait hal ini? Kita bergabung dengan Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo. Selamat malam, Pak Dedi. Selamat malam, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dedi, dalam konferensi tadi menyebutkan ada 3 jenis gas air mata yang digunakan Brimob. Nah, yang digunakan di Stadion Kanjuruhan itu yang mana, Pak? Apakah yang hanya daya ledak dengan asap putih sampai ke yang paling tinggi? Ya, jadi dari TKP memang diketemukan ada beberapa, Mbak. Yang perlu saya sampaikan ini ada 3. Yang pertama ini yang skalanya yang smoke dulu, Mbak ya. Ini skalanya paling rendah ya, artinya ini hanya menimbulkan suara ledakan sama asap warna putih. Yang kemudian yang kedua adalah skala sedang. Ini untuk mengurai massa secara klaster dalam jumlah yang sedang lah. Yang kecil ini bisa diurai dengan menggunakan gas air mata yang klaster ini. Kemudian yang skala besar, yang paling keras adalah yang CS powder. CS powder ini untuk mengurai atau membubarkan massa dalam jumlah yang cukup besar. Yang digunakan di Kanjuruhan yang mana? Tiga-tiganya digunakan, dan ini tentunya masih dalam proses pendalaman semuanya. Karena tiga-tiganya ini kan digunakan baik di dalam stadion maupun di luar stadion. Di mana di luar stadion juga ada kejadian juga massa yang sudah mengarah pada tindakan anarkis. Gitu. Komnas HAM menemukan ada dugaan penggunaan gas air mata kadaluarsa pada saat tragedi Kanjuruhan. Betul itu, Pak Dedi? Ya, betul. Jadi saya juga menanyakan juga kepada pakarnya, kepada Dr. Mas Ayu. Ya Bu, ketika gas air mata ini sudah kadaluarsa, apakah efeknya bisa berbahaya bagi manusia? Ya, dari saya kutip pernyataan dari Dr. Mas Ayu, gas air mata ini berbeda dengan makanan. Kalau makanan kadaluarsa akan tumbuh bakteri, jamur, bisa kalau dimakan atau dikonsumsi mengakibatkan mengganggu kesehatan yang memakan atau yang meminum. Gas air mata ini ketika dia kadaluarsa, ini kalau nggak salah 2019-2021 yang digunakan itu justru dia kadar atau fungsi kimianya dia turun. Ya. Ketika dia turun fungsi kimianya, demikian juga dengan gas air matanya ini, ketika ditembakkan juga dia tidak akan efektif juga. Tidak efektif artinya? Kenapa? Tidak efektif artinya menurut Anda? Nah, efektifnya kalau misalnya ini harusnya dia meledak
kan ini bentuknya dia powder. Oke. Menjadi partikel-partikel yang lebih kecil lagi yang kena mata dan dihirup Baik. bisa mengganggu iritasi pada mata maupun pada pernapasan dan juga kulit. Baik. Gitu, Mbak. Pak Dedi, memang kalau tadi ada menyebutkan gas air mata tidak mematikan. Tapi gas air mata ini kan menjadi pemicu utama korban berjatuhan karena kepanikan yang disebabkan karena lontaran gas air mata. Apalagi FIFA dalam peraturannya juga melarang penggunaan gas air mata di acara sepak bola. Polisi juga tahu, tapi kenapa masih digunakan dan ditembakkan ke arah penonton yang ada di tribun, Pak Dedi? Ya, jadi begini, ketika saya membaca ini, Mbak, ya regulasi keselamatan dan keamanan di sini sangat jelas dan di sini sangat detail semuanya diatur di sini. Oke. Oleh karenanya, ya, kepada Kabak-Op, kemudian kepada Safety and Security Officer, itu dikenakan pasal 359 dan atau 360. Kenapa demikian? Seharusnya dia yang mengetahui tentang regulasi keselamatan dan keamanan ini. Ketika ya pasukan melaksanakan apel, kemudian persiapan untuk masuk kepada setting pengamanan, harusnya dijelaskan. Jangankan di dalam regulasi yang kita mengacu pada statuta FIFA ini, menggunakan pelontar atau senjata api masuk ke dalam stadion, itu sudah sangat dilarang. Nah, pertanyaannya kenapa bisa ada di stadion? Kedua, kenapa kemudian dilontarkan ke arah tribun penonton yang pada saat itu disebutkan tidak ada dari hasil keterangan dari penonton yang ada di sana, mereka tidak melakukan apapun gitu di tribun penonton. Ya, sebentar saya tambahkan lagi. Ya, selain itu benda-benda yang dapat memprovokasi massa, baik tameng, kemudian pentungan, helm dan masker aja dilarang. Nah, oleh karenanya ini karena kelalaian pada level manajer pengamanan. Oleh karena kelalaian pada manajer pengamanan itu dikenakan pasal 359 dan atau pasal 360. Termasuk kepada ya yang memerintahkan ya dan Gibrimo, kemudian Kasat Samapta dikenakan pasal yang sama. Nah, ini untuk anggota. Di luar anggota ya PT LIB, kemudian official security official dan juga panitia penyelenggara dikenakan juga tambahan ya pasal 03 ayat 1 untuk 52 Undang-Undang 11 tahun 2022 tentang keolahragaan. Gitu, Mbak. Oke. Alasannya karena kan sudah tahu polisi tadi disebutkan oleh Pak Dedi bahwa sudah mengerti apa yang diatur oleh FIFA bahwa tidak boleh membawa gas air mata ke dalam pertandingan sepak bola, tapi kemudian dibawa dan ada perintah untuk melontarkan gas air mata itu. Apa alasannya dan mengapa kemudian gas air mata itu dilontarkan ke arah tribun penonton? Itu tidak disampaikan, Mbak. Kalau itu disampaikan, tidak mungkin pasukan itu membawa senjata pelontar gas air mata, membawa tameng, membawa disampaikan oleh penanggung jawab, oleh Kabak-Op yang mengetahui, kemudian Safety and Security Officer itu yang bertanggung jawab, harusnya menyampaikan, mencegah. Kalau misalnya dari awal mencegah, tidak mungkin kejadian seperti di Kanjuruhan terjadi. Oleh karenanya, Bapak Kapolri mendorong untuk percepatan perubahan regulasi itu. Ya, termasuk kita menganef juga penggunaan regulasi yang ada di kita juga. Ya, kita menganef, jangan kejadian-kejadian seperti itu terulang kembali. Ketika kita mengacu kepada peraturan internasional dan sudah kita ratifikasi, itu harus taat pada aturan itu. Oke, jadi polisi tidak tahu soal aturan FIFA itu menurut Pak Dedi ya? Bukan polisi. Pada saat itu, pada saat pelaksanaan itu. Anggotanya, aparat keamanan ya, bukan polisi aja, aparat keamanan tidak dikasih tahu pada saat itu. Coba kalau misalnya kelas manajer lapangannya itu pada saat pasukan sebelum masuk dikasih tahu, tidak akan terjadi. Tameng tidak boleh dibawa, tongkat tidak boleh dibawa, apalagi gas air mata. Kecuali pada situasi khusus yang mungkin dibutuhkan, tapi itu kan di luar stadion, tidak boleh di dalam stadion. Baik. Petugas yang bertugas pada saat itu tidak tahu. Tapi secara kelembagaan, secara institusi, apakah polisi juga tahu bahwa tidak boleh sebenarnya membawa gas air mata ke stadion pada saat pertandingan itu berlangsung? Secara kelembagaan ini Pak, karena kita bicara soal manajemen. Tidak hanya pada saat aparat yang bertugas, tapi kelembagaan institusi Polri dengan juga Panpel dan PT Liga Indonesia Baru. Ya, staf tanggung jawab yang di Malang saja, Mbak. Yang di Malang aja, seharusnya di Malang harusnya bisa mengkoreksi itu.
bisa mengevaluasi itu dan bisa menyampaikan sebelum pertandingan. Oleh karenanya di dalam implementasi regulasi ini, sosialisasi penting, latihan penting, dan tidak hanya disampaikan sekali dua kali, tapi harus berulang kali. Sebelum pertandingan itu harus diingatkan terus. Ya, kemudian pada saat pertandingan diingatkan lagi. Ya, demikian setelah pertandingan harus dievaluasi kembali. Itu regulasi harus seperti itu. Seperti halnya kita naik pesawat terbang. Baik. Kita naik pesawat terbang kan selalu diingatkan bagaimana regulasi tentang keselamatan dan keamanan yang harus diikuti oleh para penumpang. Pertandingan itu kan tidak hanya di Malang kemarin saja pada saat Kanjuruhan. Kita jalan liga ini sudah berpuluh-puluh tahun, bahkan peraturan itu kan sudah cukup lama. Tidak boleh ada gas air mata di setiap pertandingan. Apakah Kepolisian Republik Indonesia secara institusi mengetahui itu dan akhirnya menurunkan kepada petugas-petugas yang berjaga pada saat atau bertugas ketika pertandingan berlangsung, pertandingan sepak bola berlangsung? Kita tadi Bapak menyatakan itu harusnya tanggung jawab yang ada di Malang ya. Tapi ini kan juga sebagai polisi yang selalu dilibatkan dalam setiap pertandingan. Apakah secara institusi, secara kelembagaan tahu bahwa tidak boleh ada gas air mata di setiap pertandingan? Oh, saya sudah pernah membaca, cuman karena ya batas kemampuan manusia kan berbeda-beda. Ya. Dan saya baru diingatkan kembali setelah saya membaca tentang regulasi keamanan dan keselamatan yang saya baca ini, Mbak. Saya pelajari satu persatu, bab per bab ini. Dan ini diatur secara sangat detail. Makanya di sini dalam regulasi ini emergency plan, kemudian contingency plan, ini harus betul-betul diterapkan dalam rangka untuk apa? Menjaga keamanan dan keselamatan baik penonton, pemain, official, dan aparat keamanan. Oke, baik. Pak Deddy, Kontras juga menyebut ada dugaan mobilisasi aparat pada saat babak kedua menjelang laga itu berakhir. Apa respon Anda soal ini? Kalau mobilisasi menurut saya harus perlu tanyakan lagi ke Kapolda. Yang jelas aparat yang melakukan pengamanan pada saat pertandingan itu sudah ditentukan. Ya, kan kurang lebih sekitar 2.000 orang ya, dari 48.000 penonton, 2.000 orang aparat disiapkan baik di dalam stadion maupun di luar stadion. Jadi betul atau tidak ada mobilisasi aparat ke dalam stadion pada saat itu, Pak? Kalau mobilisasi saya belum mendapat kepastian ya. Yang jelas pada saat massa turun, kemudian ada kerumunan yang mengarah kepada anarkis, baru dilakukan langkah-langkah pencegahan, baik penembakan gas air mata maupun tindakan-tindakan lain. Oke, baik. Saat ini sudah ada 6 tersangka ya, Pak Deddy, terkait dengan tragedi Kanjuruhan. Apakah masih akan berkembang, ada pertambahan jumlah tersangka lagi? Proses pemeriksaan sampai dengan hari ini masih berlangsung, Mbak. Ya, saya juga tentunya terus akan meminta update dari tim investigasi yang sudah dibentuk oleh Bapak Kapolri, baik dari Bareskrim, dari Polda Jatim, kemudian dari Propa maupun dari Irsus, semuanya masih bekerja. Dan pendalaman-pendalaman para tersangka pun besok hari Rabu terus akan dilakukan. Update-nya tentunya nanti akan saya sampaikan kepada rekan-rekan media. Bapak Kapolri ya untuk segera menuntaskan kasus ini, dan yang terpenting adalah melakukan evaluasi secara menyeluruh ya terhadap semua sistem. Dan Polri mendorong untuk segera dilakukan perubahan terkait menyangkut masalah regulasi keselamatan dan keamanan. Dan juga di internal kami juga menyempurnakan kembali standar operasional prosedur pengamanan ya, khususnya melibatkan massa dalam jumlah yang sangat banyak. Utamanya adalah keselamatan adalah menjadi hal yang paling fundamental dan paling utama di dalam setiap pengamanan. Gitu. Saat ini masih ada pemeriksaan terhadap saksi-saksi. Apakah mereka ini dari pihak mana saja? Internal dari kepolisian kah atau dari pihak yang paling bertanggung jawab dalam pelaksanaan pertandingan kemarin tanggal 1 Oktober ini? Ya, masih ada pemeriksaan saksi-saksi ya, pendalaman baik dari anggota kepolisian maupun dari pihak eksternal, dan dari panitia penyelenggara, kemudian saksi-saksi dari masyarakat, juga yang melihat langsung, bahkan yang jadi korban juga sudah dimintain keterangan oleh tim. Baik tim yang ada di Malang maupun tim yang yang sudah bergeser ke Polda Jatim, gitu Mbak. Baik, jadi masih ada terus pemeriksaan, masih ada kemungkinan ya, tidak tertutup kemungkinan tersangka akan bertambah. Ya, begitu Mbak. Terima kasih. Terima kasih Kadif Humas Polri, Irjen Deddy Prasetyo sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia malam hari ini.